Saya sempat bahas yang namanya Antam ya. Antam kenapa nih? Kenapa dia bagi dividen? Terus kita sebenarnya perlu beli apa enggak saat dia anjlok harganya kayak gitu. Nah, jadi saya mungkin pertama ya, mungkin berapa menit pertama akan bahas Antam secara sesingkat mungkin seperti yang apa ya, seperti yang teman tahu ya. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak main data di sini. Cuman simpelnya gini teman ya, simpelnya gini. Antam ini sebetulnya ya, saham ini itu kita ngelihatnya secara growth ya. Jadi kita jangan melihatnya secara valuasi, udah pasti nggak masuk ya. Jadi kalau misalnya teman mengincar harga beggar dari Antam, itu sepertinya angan-angannya terlalu tinggi, jujur aja. Jadi ada beberapa saham yang memang kalau misalnya kita mau ngincar beggar itu dapat, tapi ada beberapa saham yang memang nggak bisa gitu. Kita ngincarnya paling 30%, 40%, even 50% itu udah suatu hal yang sangat bagus gitu untuk saham-saham tertentu. Tapi kalau teman-teman ngincarnya beggar di saham-saham yang seperti Antam gitu-gitu, bisa apa nggak bisa, tapi sulit ya temen ya, nggak segampang yang kita pikir. Saya sekali lagi, time frame saya nggak panjang temen ya, saya nggak ngerti nih, saya kadang-kadang bingung ya. Saya mungkin awal-awal sebelum bahas Antam saya akan ngomong terus terang ke teman-teman semua nih. Banyak yang mengkotak-kotakan ya, si A investor, si B trader. Jadi saya sendiri bingung gitu, investor dan trader itu bedanya apa sih sebenarnya? Saya sendiri nggak paham. Contoh ya, contoh paling gampang gini. Saya misalnya beli saham A ya, saham A di harga 100. Terus secara fundamental, secara valuasi saya analisa. Saya analisa ternyata sahamnya itu fair value-nya ada di 200 ya. Jadi saya beli di 100, fair value-nya 200. Permasalahannya cuma satu. 3 hari, selama 3 hari ke depan, saham yang 100 ini itu ARA ya. Jadi saham ini ARA 3 kali teman. Dari 100 harganya jadi 200, dia ARA 3 kali. Nah sekarang pertanyaan saya cuma satu. Kalau 100 kan fraksi 1 kan arahnya 35% ya. Nah, jadi kalau misalnya 3 hari dari 100 ke 200 itu hal yang mungkin ya, teman ya. Jadi saya mau tanya teman semua nih. Dalam kondisi seperti itu saya beli saham di harga 100 ya. Dan saya menganalisa dengan fundamental di mana ketemunya di harga 200 ya, fair value-nya. Sedangkan hanya butuh waktu 3 hari dari saya pertama kali beli saham itu, sahamnya mencapai ke 200. Sekarang pertanyaannya, saya mesti jual apa enggak ya? Kalau saya menganggap 200 itu adalah angka yang fair value buat saham itu, ya udah saya jual gitu ya. Saya jual di harga wajar ya, karena memang udah bukan harga murah lagi. Ya udah. Jadi saya beli di 100, jual di 200, tapi hanya butuh 3 hari karena dia ARA 3 kali gitu. Nah, sekarang saya jadi bingung kalau saya ada di posisi seperti itu, saya itu posisinya sebagai apa? Saya itu investor apa trader? Kalau misalnya saya begitu. Nah, mungkin teman-teman mungkin bisa jawab ya. Kalau saya dari kondisi seperti itu, saya itu investor apa trader? Jadi aneh kalau misalnya ada orang mengkotak-kotakan trader ini, trader itu, investor A, investor B. Saya bingung. Saya sendiri nggak bisa mendeskripsikan diri saya sendiri itu sebagai investor apa trader. Saya sendiri jujur, saya sampai sekarang nggak ngerti harus deskripsinya seperti apa. Karena kalau misalnya saya ngomong investor ya, saya ngomong invest ya. Orang ngomong kayak gini. Wim, invest itu kalau investor itu dikatakan ketika dia bisa dibilang investor itu kalau dia hold sahamnya 3 tahun. Oke, hold saham 3 tahun. Saya tanya lagi ke orang B. Orang B bilang, enggak Wim, investor itu kalau hold sahamnya 5 tahun. Oke, 5 tahun ya. Kita ke orang C. Orang C ngomong hold saham 10 tahun. Jadi saya bingung. Satu ngomong 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi investor itu harus hold saham berapa lama? Siapa yang menciptakan standar itu? Dan kenapa kita harus dengerin kata-kata orang itu ketika dia menciptakan standar? Jadi bingung, untuk di kota-kotakan tuh bingung. Tapi satu hal yang pasti, satu hal yang menjadi irisan ya dari ini semua ya teman-teman ya. Irisannya adalah kita bisa menyimpulkan bahwa kita tuh sedang berbisnis saham. Jadi mau ngomongin kotaknya adalah trader, kotaknya investor, whatsoever, yaitu nonsense, dan kita nggak perlu peduli tentang hal itu. Yang penting intinya adalah kita berbisnis saham. Yang namanya bisnis, orang pasti mau untung ya. Orientasinya adalah profit. Nah, pada bisnis saham ini ya kita beli barang misalnya di harga 100 ya, kita jual lebih tinggi dari 100. Maka dari itu ntar dari hasil itu ketemu yang namanya GPM atau gross profit margin. Nah,
dipotong pajak, broker fee segala macam, ketemulah NPM ya, net profit margin. Nah, itu yang kita sebut dengan bisnis saham gitu. Jadi ada marginnya, ada profitnya di situ. Kadang bisnis yang namanya bisnis nggak selalu untung, pasti ada masa di mana dia rugi. Ya udah, kalau ada masa di mana dia rugi, ya berarti itu adalah masa di mana bisnis itu rugi gitu. Ya ada siklus ya gitu, nggak selalu untung teman. Jadi satu hal yang pasti yang bisa saya katakan di sini adalah kita tuh berbisnis saham. Tapi kalau kotaknya kita sebagai trader atau investor, I don't know, nggak jelas teman, nggak jelas, nggak ada yang kasih standarisasi di situ. Dan kalaupun ada, ya kenapa kita harus dengerin dia gitu ya. Nah, jadi kita paham ya sekarang ya teman ya, sekarang itu tentang investor atau trader itu suatu hal yang rancu teman. Karena suatu hal yang rancu, kita nggak perlu dengerin mereka ya. Jadi kita fokusin adalah kita berbisnis saham, that's it. Mau trading, mau investing segala macam, whatever, yang penting kita untung, yang penting kita punya profit di situ ya. Konsepnya seperti apa? Konsepnya beli murah, jual mahal. Kita beli sahamnya seperti apa? Kita beli saham yang resikonya rendah. Ya, simple ya. Jadi ada orang yang memang mengincar resiko tinggi, tapi dia memperhatikan return yang lebih tinggi. Jadi memang orangnya risk taker gitu. High risk high return. It's okay. Gak masalah sama sekali kalau kita ketemu dengan tipe-tipe seperti itu. Tapi orang-orang seperti ini harus membatasi risiko. Ya, jadi kunci utamanya dari suatu bisnis adalah tetap basisnya adalah resiko ya. Oke ya, mungkin saya langsung aja teman ya. Saya tadi intermezzo aja ya, ngomong tentang bisnis ya, tentang bisnis saham dan juga konsep kita seperti apa sih sebenarnya gitu di pasar saham ini. Jangan sampai karena si A ngomong ini kita harus ngikutin dia karena kita punya aliran seperti itu. Nggak penting gitu teman, nggak penting sama sekali ya. Jadi pertama ya, kenapa Antam ya? Kita bicara tentang siklus sekarang, siklus bisnis. Oke lah, kemarin ada yang namanya commodity boom segala macam. Cuman commodity boom itu apakah akan selamanya? Apakah akan sustain? Ya, kembali lagi dengan cerita tadi. Apakah kita harus invest ya? Sekarang kalau misalnya pertanyaan harus invest ya, kita misalnya beli saham tinggal 5 tahun, 10 tahun. Coba aja teman beli saham batu bara sekarang. Kita hold 5 tahun. Apa yang akan terjadi? Kalau menurut saya pribadi seharusnya sekarang ini mungkin bisa dikatakan sebagai mendekati titik puncaknya ya, atau peaknya dari industri batubara, energi dengan energi lama gitu. Karena kedepannya mungkin udah banyak regulasinya ya, harusnya teman baca berita segala macam itu harusnya teman tahu tentang regulasi itu. Memang sekarang udah mengarahnya ke motor listrik, mobil listrik, kendaraan listrik ya. Terus habis itu juga ditambah lagi dengan pembangkit energinya itu sekarang mengarahnya ke listrik semua gitu. Jadi yang akan berkaitan adalah energi terbarukan. Cuman kapan tanggal mainnya itu nggak ada yang tahu. Targetnya sih 2024, ada yang ngomong targetnya 2025, ada yang ngomong lagi mungkin 2026 baru bisa terrealisasi. Itu pun nggak bisa sepenuhnya. Mungkin di 2026 baru 30% yang menggunakan EBT. It's okay, karena semuanya kan butuh proses ya. Tapi satu hal yang saya katakan itu, kita nggak bisa beli dan tinggal tidur, nggak bisa. Itu sesuatu hal yang menurut saya pribadi bodoh, karena nggak mungkin kalau misalnya kita menaruh uang kita ya. Artinya kalau kita naruh uang kita ke suatu saham, itu kan artinya kita meresikokan uang kita gitu. Sekarang siapa sih yang mau kita taruh uang, misalnya taruh uang banyak ya. Misalnya saya punya uang 100 juta nih. Nah, uang saya 100 jutanya itu, dari 100 juta itu 80 jutanya saya lempar ke saham. Saya tahu nih saham ini bagus. Tapi apakah berhenti dari situ? Apakah ketika saya pilih sahamnya, terus saya beli sahamnya, terus saya tinggal? Ya enggak. Contoh paling gampang gini. Saya misalnya masuknya ke industri apa yang sekarang ngomongnya stabil ya. Kita ngomonginnya sahamnya adalah saham mobil ya misalnya ya. Nah, saham mobil ini katakanlah sahamnya adalah kodenya ABCD. Nah, dia sebenarnya bisnisnya bagus. Secara siklus itu ada ya. Karena ada masa di mana orang akan beli mobil, tapi akan ada masa di mana orang nggak beli mobil. Jadi ada cyclical. Nah, karena cyclical dia harga sahamnya volatile-nya ya sideways secara jangka panjang. Contohnya kayak ASI ya, atau Astra Internasional. Itu kalau misalnya kita invest 10 tahun itu nggak akan gerak kemana-mana. Uang kita di situ-situ aja gitu. Paling untungnya dapat dari dividen doang. Dividen juga nggak seberapa. Dividen lawan inflasinya juga masih gedean inflasinya. Jadi nggak ada gunanya teman, nggak ada gunanya menurut saya pribadi ya. Hal-hal seperti ini nggak ada gunanya kalau misalnya kita invest terus tinggal tidur. Nah, terus contohnya saham ABCD ini, dia tuh nggak mau melakukan yang namanya improvement ya. Jadi nggak mau, udah tahu zaman akan menuju EBT ya, udah nggak pakai energi lama lagi.
mobil yang dijual masih mobil bensinan. Terus mobil yang dijual masih tipe-tipe lama segala macam. Teknologinya nggak di-upgrade, nggak ada yang namanya sensor segala macam gitu-gitu. Lah sedangkan pesaingnya ada yang perusahaan lebih kecil mungkin ya, ada perusahaan lebih kecil atau mungkin perusahaan secondary-nya segala macam. Mereka udah mikirnya lebih maju. Wah, kalau gua mainnya di ranah yang sama dengan si A ini, di mana dia adalah market leader, gua nggak akan bisa menang. Akhirnya apa? Ya mereka melakukan suatu hal yang beda. Mereka menjual kendaraan listrik misalnya ya, contohnya ya. Dan mereka surprisingly di segmen kendaraan listrik mereka jadi market leader. Kalau secara keseluruhan mungkin mereka bukan market leadernya. Nah, ternyata bisnis mereka berkembang. Lah, kita yang dulunya mikir kita beli saham terus kita tinggal tidur, nggak taunya 5 tahun lagi dia bukan market leader lagi gitu. Harga sahamnya malah anjlok. Nggak bisa. Jadi kita itu tetap harus ada yang namanya update market. Kita tetap harus pantau apa yang kita beli every single day. Ya kan, kalau misalnya nggak bisa ya 2 hari sekali, 3 hari sekali lah paling lama. Jangan seminggu sekali. Percaya sama saya, itu pasti kemungkinan besar orang-orang seperti ini pasti akan rugi. Bohong kalau misalnya ada orang yang beli saham terus tinggal tidur, habis itu untung. Ya ada sih, cuman maksudnya nggak, kalau secara rata-rata dari 100% berapa sih? Saya yakin mayoritas kalau yang melakukan seperti itu, mayoritas pasti akan rugi. Karena dia jadi nggak tahu update saham terbaru seperti apa. Mungkin awalnya dia jadi untung terus tiba-tiba rugi gitu ya. Jadi banyak kendala teman-teman ya. Kita tetap harus update market. Dan kasusnya, kita balik ya ke topik utamanya adalah tentang saham-saham yang sudah saya mention tapi belum sempat bikin videonya ya. Pertama adalah Antam nih ya, kita ngomongin Antam. Oke, Antam ini kan kita ngomongin prospek dari penjualan nikel ya. Prospek penjualan nikel, prospek penjualan emas, segala macam. Harga emas kalaupun turun itu, emas ini bukan, menurut saya pribadi ya, emas ini bukanlah suatu instrumen investasi menurut saya pribadi. Jadi emas ini adalah hedging ya, jadi lindung nilai untuk yang namanya inflasi. Kalau misalnya harga emasnya naik ya berarti dia lagi melindungi nilai kita gitu. Kalau harga emasnya turun berarti ya dia lagi menyesuaikan dengan harga realnya gitu. Jadi sebenarnya emas ini hanyalah instrumen hedging, bukan investasi sama sekali. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Antam ya, saham Antam, prospeknya dengan kaitan dengan produksi emas, harga emas segala macam, itu saya pribadi malah nggak tertarik sama sekali dengan Antam. Tapi Antam ini akan menarik ketika kita fokusnya bukan di emasnya, tapi di nikelnya, ya, nikelnya dan juga proyek-proyeknya. Karena pabrik-pabrik besar seperti LG, ada LG buat pabrik baterai di sini. Terus saya nggak ngerti ya, ini isu ini nggak usah dianggap serius ya. Seperti Tesla mau masuk sini itu nggak usah dianggap serius. Itu cuman bonus aja, kita fokusnya ke LG-nya aja. Nah, hal-hal seperti ini, bangun pabrik baterai, nanti demand tinggi. Kalau demand tinggi, supply-nya tetap, maka yang terjadi adalah harga akan naik. Nah, kalau harganya naik segala macam ya, fokusnya sekarang ke EBT, produksi EBT meningkat, supply-nya segitu-segitu aja, harganya akan naik. Otomatis margin dari perusahaan-perusahaan yang produksinya adalah nikel ini, pasti dia akan makin tebel marginnya ya. Sekarang saya coba lihat ya teman ya, saya sebentar buka RTI Pro di laptop. Kita lihat sekarang marginnya Antam itu berapa. Jadi kita ngomong di sini adalah konsep dari bisnisnya itu kira-kira di masa depan seperti apa, ya. Ini sama seperti waktu saya menyampaikan ke teman-teman semua bahwa Friend itu kuartal 1 2022 itu pasti akan untung. Dan benar, sekarang orang ngeliatnya Friend itu rugi selama bertahun-tahun, tapi pas saya bilang, saya ngeliatnya dari growth-nya. Saya lihat dari growth-nya, pertumbuhan dari jumlah usernya, habis itu juga ARPU-nya ya, average revenue per usernya. Jadi kalau di sektor telekomunikasi itu ada yang namanya ARPU ya. Nah, ARPU itu kita harus lihat, ARPU-nya itu gimana. ARPU-nya stabil, ARPU-nya nggak turun, wah bagus. Terus, usernya growth, ya udah bagus, traction-nya oke, bagus. Ya udah berarti dia akan profit, ya. Dan benar dia profitnya di kuartal 1 2022. Jadi sebenarnya hal seperti ini bisa diprediksi teman ya, bisa dianalisis, bukan prediksi sih, mungkin prediksi saya kurang begitu suka sih kalimatnya. Mungkin bisa dibilang kita bisa analisa lah, kita bisa perhitungkan ya. Kita bisa kalkulasi hal-hal seperti ini itu seperti apa. Ya, jelas dengan pertumbuhannya gitu. Oke ya, sebentar ya, Antam. Kita lihat ya. Dari RTI kelihatan itu marginnya Antam di 2021 adalah kurang lebih 4-5% ya. Di sini soalnya nggak jelas ya angkanya nih ya. 4, sekian persen lah harusnya lah. Ini marginnya Antam di 2021. Atau sebentar saya mungkin buka stok beta kali ya, lebih jelas. Jadi teman harus fokusnya itu di bisnisnya. Kalau dia marginnya bisa menebal dan dia punya
dia punya sales atau punya revenue itu makin tinggi dan stabil naik ya, apa dia punya growth yang stabil, itu malah temen harusnya nggak bisa say no untuk saham-saham seperti ini harusnya ya. Sebentar ya, saya coba buka dulu di bagian finansial. Nge-lag bentar. Oke, sebentar ya. Balance sheet, income statement. Nah, di sini kita lihat ya, teman ya. Di sini kalau misalnya kita perhatikan per 2000 sebentar. Persentase GPM, kita ambil NPM-nya aja nih. Ini saya ubahnya ke annual ya. Nih, contoh ya, teman ya, contoh. Di sini kita bisa lihat per 2020 itu marginnya itu kok di ini malah beda ya. Kalau di sini dia marginnya, oh sorry. Ini benar ya, 4,8% ya. 2021 4,8%, 2020 4,2%, 2019 miris ya, 0,6%. Di 2018 3,5%. Jadi rata-rata itu dia marginnya 1-5%. Kecil, marginnya Antam itu kecil banget. Nah, tapi kalau kita lihat kuarternya ya, per kuarternya, baru kuartal 1 2022 itu kelihatan bahwa marginnya Antam itu 15% ya, mencapai 15%. Jadi bayangkan, kenapa sih hal ini bisa didukung sampai 15% ya? Karena dia barangnya, jangan ngomongin goldnya, kita ngomongin nikelnya. Nikelnya itu menyumbang margin yang besar gitu ya. Kenapa nikelnya menyumbang margin yang besar? Karena harga nikelnya naik ya. Nickel price ya, sebentar saya cari di Google nya. Nikelnya itu naik. Nah, kita fokusnya di sininya teman ya. Kita fokusnya, oh nikelnya naik ya, berarti marginnya akan tebel. Sama kayak batu bara aja. Teman-teman kalau lihat perusahaan batu bara juga lihatnya pasti kan marginnya tebel semua ya. Kayak misalnya ITMG, PTBA itu margin tebel semua. Karena kalau misalnya kita ngomongin komoditas ya ini yang kita lakukan gitu ya. Nah, kemarin harga nikel tuh sempat lumayan ya. Ini kalau misalnya saya coba ubah bentar ya. Saya coba ubah ke 1 bulanan. Trennya masih kenaikan kok. Tren nikel itu masih ada kenaikan, jadi masih oke sebetulnya. Dan kalau misalnya kita concernnya kita ubahnya ke permintaan di masa depan, harusnya harga nikelnya itu akan naik terus. Terakhir yang saya terima reportnya dari Emakorindo itu harga nikel itu harusnya di angka 28.000 something ya. Saya bisa buka WhatsApp-nya di sini. Soalnya kan kalau di Emakorindo kan dia akan ngasih report di grup ya. Di situ ada satu grup ya yang isinya report, analisa, simple, ada news terbaru ya yang mungkin related dengan saham-saham yang kita beli gitu. Jadi kalau kita perhatikan di situ harga nikelnya itu hari ini turun 2%-an dan masih saya di angka 28 ribuan. Jadi masih oke banget. Nah, harga nikel 28.000 seandainya setahun ke depan ya, sampai dengan akhir 2022 itu nggak gerak sama sekali, tetap di stay 28.000. Bayangkan marginnya Antam itu 15%. Harusnya Antam ini akan ada kenaikan ekuitas yang gila. Terus juga mungkin karena tahun lalu itu masih marginnya tipis ya, mungkin bagi dividen jadi pelit. Kalau nantinya dia akan menebal marginnya, terus sudah juga ekuitasnya naik tinggi ya, cashnya naik tinggi, automatically dia pasti akan bagi dividen yang besar, sama seperti perusahaan BUMN yang lain gitu. Sebentar, saya coba buka nih. Grupnya Emakorindo tadi ya. Ini ketemu di angka mana tadi reportnya? Today ini. Sebentar ya. Ini kemarin deh. Sorry. Mana ya? Tadi saya ketemu reportnya ya, nikel. Kita masih perhatiin saham-sahamnya tuh. Kalau yang berkaitan dengan nikel ya kita harus perhatiin yang nikel, yang harga nikelnya, harga komoditasnya gitu. Jangan kita skip. Sebentar, ini saya malah nggak dapet nih ininya nih ya. Oke. Nah ini ada nih ya, today ya. Di sini ada komoditas ya, harga emas itu naik 1 poin atau 0,05%. Emas nggak terlalu penting teman, emasnya itu nggak terlalu penting. Saya kurang begitu suka dengan emas jujur aja, karena bukan barang produktif menurut saya pribadi ya. Tapi kalau nikel beda, nikel itu barang yang dibutuhkan
bahan baku ya. Nikel itu bahan baku untuk membuat suatu produk lagi gitu. Ada end produknya dari nikel. Timah juga sama, ada end produknya gitu ya. Terus coal juga ada end produknya, bentuknya listrik segala macam. Terus ada juga yang namanya CPO, CPO juga ada end produknya. Tapi gold itu end produknya paling apa sih? Jewelry segala macam gitu-gitu. Jadi itu manusia pribadi memperhatikan emas itu, kecuali kita konsepnya mikirnya makro, ya itu beda cerita. Tapi kalau kita lihat saham-saham yang penghasil emas itu sebenarnya nggak terlalu penting memperhatiin saham apa namanya, ya, memperhatikan harga komoditas emasnya gitu. Nah di sini nikelnya itu turun ya, turun 2,12% per hari ini. Itu jadi 28.855, turunnya 626 poin. Jadi harusnya kemarin itu 29 ribuan dan sekarang jadi 28.800-an gitu. Nah jadi harganya saya di sini pun Antam itu akan gila banget teman. Antam itu akan gila banget, dia punya profitnya itu akan tinggi banget nantinya. Nah kita tambah lagi dengan kebutuhannya ya, pasti kalau kita lihat ya ini simpel lah. Saya mungkin ngomongnya, saya persimpel dengan istilahnya ya, kita ngomongnya growth-nya aja udah simpel gitu. Growth-nya kan bagus. Maka dari itu kalau misalnya saya ngomong target Antam adalah 3.000 atau bahkan 3.100, itu adalah angka yang sangat masuk akal gitu untuk Antam.